Saya Yusak Toto Krido Saksono. Dari tahun 2013 saya diminta Pak Bupati Tolikara waktu itu Pak Usman Wadimbu untuk mewujudkan visi beliau, yaitu mencetak generasi cerdas dari dalam kandungan. Pada kesempatan itu bersamaan pula dengan visi misi Pak Presiden Prabowo, waktu itu Pak Prabowo masih calon presiden, itu mencanangkan tentang revolusi putih. Kebetulan di tahun 2013 juga Pak Presiden SBY mengeluarkan Inpres nomor 42 tahun 2013 tentang penanganan gizi untuk masyarakat Indonesia. Ketiga-tiganya kita satukan. Akhirnya tepat pada 10 Juni 2014 itu kita mulai dengan nama program 1000 Hari Pertama Kehidupan. Jadi dasarnya dari Perpres 42 tahun 2013 tadi. Bersamaan pula Pak Prabowo kampanye tentang revolusi putih. Revolusi putih waktu itu isinya persis apa yang kita lakukan sekarang ini. Sayang beliau belum dipercaya rakyat untuk menjadi presiden, hingga 10 tahun kemudian sama persis dengan yang dicanangkan oleh Pak Presiden tentang makan bergizi gratis ibu hamil. Nah, tahapannya ibu hamil sebelum makan bergizi atau makan yang disiapkan oleh Pemda tadi, ibu hamil datang ke posyandu, lalu diperiksa. Diperiksanya namanya antenatal care. Itu yang bisa memeriksa bidan dan dokter. Dari antenatal care ini tadi akan diketahui ibu hamil yang normal dan yang kurang gizi. Kita pisahkan. Yang normal kita beri makan standar, suplemen, biskuit, vitamin standar. Yang kurang gizi kita ukur dari lingkar lengan dan lain sebagainya, akan kita beri makanan double, suplemen double, vitaminnya double. Harapannya di umur kehamilan yang ke-9, ibu hamil tadi normal seperti yang lainnya. Begitu ibu hamil tadi normal, melahirkan, diharapkan anaknya tidak mengalami stunting. Itulah dasar kita untuk mencegah stunting itu dari ibu hamil dengan program 1000 Hari Pertama Kehidupan. Ya betul. Jadi pencanangan program 1000 Hari Pertama Kehidupan itu kita benar-benar memberi makan ibu hamil selama 1000 hari. Ukurannya anaknya 2 tahun. Jadi begitu ibu hamil masuk posyandu, kita periksa tadi antenatal care, kita nyatakan ibu hamil normal dan ibu hamil kurang gizi. Kita beri edukasi sama-sama, hanya yang kurang gizi kita dobeli asupannya. Sampai umur 9 bulan atau 9 bulan 10 hari melahirkan, masih lanjut makan, masih datang ke posyandu. Dengan tujuan adalah ibu hamil diberi makan tadi agar ASI eksklusif yang selama 6 bulan itu bisa berproduksi terus. Anaknya dibawa ke posyandu, diperiksa oleh teman-teman bidan di situ dengan dokter. Selanjutnya, mulai masuk bulan ke-7, anaknya diberi makan bubur halus. Ibunya tetap makan bergizi, mendapat susu untuk ibu menyusui, dan seterusnya sampai umur 2 tahun. Harapannya ASI lanjutan sampai umur 2 tahun itu full, tidak ada yang tercecer. Begitu sudah anaknya sudah umur 2 tahun, maka selesai program itu untuk ibu hamil yang tersebut. Nah, ganti dengan ibu hamil seterusnya, kan tidak bareng hamilnya, jadi berputar terus seperti roda. Ya, tahun 2023 saya dipanggil Pak PJ Bupati Tolikara, Pak Martin waktu itu, untuk melanjutkan program makan bergizi ibu hamil yang 1000 Hari Pertama Kehidupan tadi dengan anak sekolah. Maka kita usulkan nama programnya Sarasehan, Sarapan Sehat Anak Sekolah. Nah, itu terkait dengan
perkembangan anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD. Karena keterbatasan anggaran, maka PAUD, TK, SD tadi yang diberi makan. Sebelum diberi makan, anak-anak diukur dulu, ditulis status kesehatannya, tinggi badan, umur, berat badan, status kesehatan, status imunisasi, dan dituangkan dalam buku raport kesehatan. Bentuknya seperti ini. Jadi kita masukkan raport kesehatan ini untuk mengetahui indeks massa tubuh. Nah, dari situ nanti setelah diukur, besoknya kita beri makan. 1 bulan setelah diberi makan, kita ukur lagi. 1 bulan lagi kita ukur lagi, sampai 3 kali. Setelah mereka libur, kita ukur, lalu kita evaluasi. Yang mengevaluasi adalah tenaga kesehatan, dokter. Hasilnya seperti ini, kelihatan ya. Ini yang hijau ini yang normal, yang biru ini obesitas, yang merah ini yang kurang gizi. Jadi ada anak-anak yang kita ukur itu ada yang obesitas, ada yang normal, ada yang kurang gizi. Nah, dari peristiwa ini tadi, kita tetap memanfaatkan teman-teman dari tenaga kesehatan. Ini kalau yang mengkaji, yang membaca itu dokter ahli gizi klinik, makanya hasilnya tentu lebih tajam lagi. Ini teman dokter yang membaca dari hasil pengukuran tadi. Jadi sebenarnya untuk indeks massa tubuh dari Sarah-Sian tadi, keterlibatan teman-teman dari kesehatan ini mutlak diperlukan. Dari ibu hamil ada, ini yang terbaru ya, ini namanya buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Ini mencakup ke ibu hamil langsung sampai terus ada tabel-tabelnya untuk anak yang sampai umur 2 tahun. Jadi tertulis di buku ini. Jadi untuk makan ibu hamil yang mutlak diperlukan adalah keterlibatan dokter, bidan, dan perawat untuk mengetahui indeks indeks massa tubuh dan kondisi ibu hamil dari awal yang kurang gizi atau yang normal. Itu harus diukur oleh bidan dan dokter, namanya antenatal care. Itu wajib. Ya, untuk tahap pertama dulu dari tahun 2014 itu kita mengontrak catering. Jadi catering itu sudah kita kasih tahu menunya seperti ini. Nanti untuk anak balitanya seperti ini. Itu dari ahli gizi kita sudah datang ke catering, dikasih menu makan itu. Jam 8 TIT mereka sudah jadi. Jam setengah 9 bidan-bidan dan pengantar makanan sudah datang ke catering pagi untuk dibawa ke posyandu. Nah, di posyandu itu misalnya ibu hamilnya datang 10, ada tambahan 2. Yang 2 tadi hanya dapat susu, suplemen, dan pengobatan yang lain. Nanti hari berikutnya baru ditambahkan untuk tambahan ibu hamil yang baru tadi. Kan begitu. Semua tercover yang ikut program ke posyandu. Ada 12 posyandu di 4 distrik, Karubaga, Kutime, Mamit, Tokodini. Yang terbaru kemarin ada di Kanggime, yang tahun 2024 kemarin. Sampai akhir 2024 masih berjalan, jadi sekitar 10 tahun, tidak berjalan 1 kali di tahun 2020 karena COVID. Kembali berjalan tahun 2021, berjalan sampai sekarang. Nah. Sampai hari ini untuk Tolikara
MDG dari pemerintah pusat belum jalan. Tapi untuk sarasian dari Pemda yang didanai APBD sedang berjalan. Ya, sarasian. Belum. Oh iya, ini kemarin pas 17 Agustus, ini saya kopikan penghargaannya seperti ini, piagam penghargaan dari Pak Bupati, bahwa saya ini menginisiasi memulai program 1000 hari pertama kehidupan dari 2013, dan program sarasian kita memulai dari 2023 lalu. Saat itu Pak Bupati, PJ Bupati Pak Martin menginstruksikan itu. Nah, ceritanya juga cukup heroik karena tujuan kita memberi makan anak-anak sekolah itu kan 98% anak-anak di Tolikara itu tidak pernah sarapan. Nah, ngantuk, tidak pernah masuk, lesu, akhirnya sakit dibawa ke puskesmas. Nah, dari kasus-kasus seperti itu kami sampaikan kepada Pak PJ Bupati. Pak PJ Bupati merespon, akhirnya bulan Mei 2023 kemarin sudah kita mulai makan bergizi untuk anak sekolah atau sarapan sehat anak sekolah itu. Di bulan November Pak Prabowo kampanye bahwa kita memberi makan anak sekolah dan ibu hamil. Akhirnya sinkron, cocok, matuk, pas dengan apa yang dipikirkan Pak PJ Bupati. Jadi kita sudah eksekusi duluan sampai kita ukur berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh komplit dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita tahu dengan grafik-grafik seperti itu, dari sekian anak yang diukur ternyata yang obesitas ada sekian persen, yang masih kurang gizi ada sekian. Jadi nanti ini akan dipantau khusus oleh dokter, terutama dokter ahli gizi klinik dan dokter ahli anak, apa yang harus diperbuat, apa yang harus diselesaikan untuk anak-anak yang obesitas atau yang kurang gizi tadi. Rintangan utama adalah sulitnya mendapatkan kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan. Misalnya ikan itu kan kita mendatangkan dari Jawa, semua naik pesawat, sampai di Wamena naik mobil double gardan, itu tidak setiap saat bisa dapat. Pak Bupati instruksikan bahwa harus ada telur. Untuk mengadakan telur 1.500 butir per hari itu tidak mudah. Kalau di Jawa 10.000 pun dalam waktu 1 jam 2 jam nyampe. Ini 1.500 itu tidak mudah untuk itu. Tapi harus bisa, makanya teman-teman catering kita itu semangat sekali mengadakan seperti itu. Nah, sisi lainnya itu masyarakat diuntungkan, masyarakat adat. Karena apa? Semua pembelian yang bisa kita beli, sayur, buah yang bisa kita beli dari masyarakat, semua terserap habis dengan program sarasian ini. Satu lagi Bu, sarasian ini melibatkan istilahnya catering atau penyedia jasa makanan itu banyak sekali. Maksimal satu catering atau satu vendor itu 150 piring. Jadi kalau satu sekolah itu ada 300 lebih atau bagaimana, itu dibagi 2. Nah, ada satu SD yang hanya 70 yang dikelola Dharma Manita. Ya 70 itulah satu sekolah, satu pengelola. Jadi pada prinsipnya anak-anak itu makan yang dimasak orang tuanya sendiri. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Ya. Nah. Untuk ibu hamil tahun 2014 itu
penolakan banyak, dikira kita ini bohong. Nah, saya sendiri ngalami karena saya dengan Dr. Delwin waktu itu penyuluhan di posyandu-posyandu di kampung-kampung, banyak sekali, wah kamu mau apa benar diberi makan ini itu. Nah, itu 1 minggu Bu, baru mereka mau datang, itu pun yang datang tidak banyak waktu pembukaan pertama. Nah, setelah bener-bener dikasih makan, bener-bener makanannya hebat, bener-bener ada susunya dan macam-macam, akhirnya mulai pada datang. Bahkan over yang datang. Saya lapor Bupati, apa ini yang datang ini terlalu banyak, tidak masalah. Semua yang dari kampung-kampung datang ke kota, datang ke posyandu untuk makan. Bupati yang jamin. Kalau uang habis, tugasmu hanya memberi makan. Saya tugasnya cari uang. Jadi Pak Bupati jaminannya itu. Makanya kita semangat. Jadi dari Januari sampai Desember biasanya tanggal 20, karena mereka sudah sibuk Natal, jadi tidak ke posyandu lagi. Nanti tanggal 7, sekitar awal minggu kedua, kita sudah mulai lagi terus, berputar terus waktu itu. Kalau Sarasehan itu sekitar 1.300 kali 2, itu sekitar 2.600-an anak yang sudah tercover, belum semua karena anak baru PAUD TK SD di seputar Karubaga. Kalau ibu hamil sekitar 3.500 dari tahun 2014 sampai 2024 kemarin. Sarasehan itu kan didanai dari dana APBD milik Tolikara. MBG ini dananya dari pusat. Nah, MBG masuk ke Papua Pegunungan, nanti akan mencari tempat untuk tempat masak, namanya catering atau apa itu. Nah, ini sekarang sudah dimulai. Kemarin saya dengar teman-teman dari yang bertugas untuk mengadakan tempat atau membangun tempat itu sudah mulai ketemu Pak Bupati. Tapi kelanjutannya kan kita belum tahu karena saya konsentrasi pada Sarasehan dari Pemda. Sarasehan itu kan khas Tolikara. Untuk daerah di luar Tolikara itu yang MBG dari pusat tadi. Nah, Tolikara itu akan ada 2, MBG dari pusat dan Sarasehan. Sudah berjalan, masih dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Nah, anak-anak itu biasanya begini, ya ini kita bicara fakta. Senangnya bukan main karena bahkan Pak Bupati dengan teman-teman yang pejabat-pejabat itu, aku enak sekali. Saya dulu sekolah nggak pernah sarapan, nggak pernah ini. Kalau sekarang dikasih sarapan harus datang rajin. Jadi teman-teman nanti yang saran saya yang dari tim MBG ini untuk daerah Papua Pegunungan atau Papua pada umumnya, jadi yang dihitung jangan anak sekolah, tapi anak usia sekolah. Beda ya, usia sekolah dengan anak sekolah. Kalau anak sekolah terdaftar di sekolah itu. Kalau usia sekolah, anak yang usianya sudah masuk sekolah tapi belum bersekolah. Dan ini terbukti ada salah satu beberapa SD itu waktu belum ada Sarasehan yang datang kelas 1 misalkan hanya 5 atau 6. Begitu ada program Sarasehan yang datang sampai 25, jadi ada penambahan 20 anak. Jadi setiap ada program itu yang ingin sekolah banyak sekali. Ternyata ada anak-anak usia sekolah tidak bersekolah. Makanya nanti hitungannya per usia sekolah, jangan anak sekolah. Ya, betul. Dengan adanya Sarasehan ini harapan kita anak-anak yang tadinya belum bersekolah
maka dia akan datang bersekolah dengan adanya sarsen. Itu positif sekali. Dari sisi anak sekolah bagus, dari sisi orang tuanya juga bagus karena orang tuanya menyiapkan makanan, bahan makanan yang dimasak oleh ibu-ibu catering tadi, itu bahan sebagian besar yang ada di Tolikara, kecuali yang tidak ada misalkan beras, mecin, atau telur yang belum bisa siapkan. Kalau sayur buah kita ambil dari masyarakat setempat. Nah, kami mengusulkan kalau diperkenankan untuk MBG makan besi gratis untuk tingkat nasional itu, mari kita melibatkan teman-teman dari kesehatan. Sekarang itu pada Prism kan ada 2 jenis pemangku gizi, gizi kesehatan dan gizi pertanian atau gizi pangan. Nah, gizi pangan ini misalkan diversifikasi pangan, teknologi pangan, ketersediaan pangan, dan macam-macamnya itu sudah dilaksanakan. Tapi tim dari gizi kesehatan itu belum. Apakah gizi kesehatan dampak dari pemberian makan, misalnya obesitas, kurang gizi, atau stroke, atau bagaimana? Lah, standar mutlak untuk gizi pangan, misalnya MBG memberi makan ibu hamil, sebelum ibu hamil diberi makan itu wajib diperiksa antenatal care supaya diketahui ibu hamil yang kurang gizi dan ibu hamil yang normal. Nah, itu mutlak. Nah, yang bisa melaksanakan ini adalah teman-teman bidan, teman-teman dokter, syukur-syukur dokter ahli kandungan. Nah, selain itu juga untuk MBG anak sekolah, sebelum makan anak itu harus ditimbang, diukur tinggi badan, berat badan, umur, status kesehatan, imunisasi. Nah, yang bisa ini kan juga teman-teman dari dokter, dari perawat komunitas. Nanti akan dibaca oleh dokter ahli gizi klinik, dokter anak untuk anak sekolah, yang ibu hamil, dokter ahli kandungan. Nah, dari keterlibatan teman-teman dari kesehatannya akan dapat diketahui, ternyata ibu hamil yang kurang gizi ada sekian persen. Nah, itu yang kita pacu pemenuhan gizinya. Dengan pemenuhan gizinya diharapkan pencegahan stunting itu bisa diminimalisir. Nah, salah satu pencegahan stunting itu dengan makan bergizi dari MBG ini. Tapi syaratnya harus ada keterlibatan dari teman-teman dari gizi kesehatan. Ya, untuk pemerintah daerah, terutama di Papua Pegunungan, program makan bergizi ya untuk daerah seperti sarapan sehat anak sekolah itu sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Pengalaman kami di Tolikara waktu saya masih aktif, itu 98% anak-anak kita, anak-anak asli itu tidak pernah sarapan, akhirnya ngantuk, lesu seperti yang saya kemukakan tadi. Supaya beliau anak-anak ini, anak-anak ini tidak ngantuk dengan bisa berkonsentrasi, harus diberi sarapan. Nah, Pemda bisa mengalokasikan itu. Nanti kalau mau program nasional makan gizi gratis sudah masuk di seluruh kabupaten di Papua Pegunungan atau Papua yang lain, itu dikolaborasikan. Sebelum diberi makan, kita komunikasikan dengan teman-teman dari kesehatan, dari puskesmas untuk mengukur tinggi badan, berat badan agar kelak diketahui anak yang masih kurang gizi berapa, yang normal berapa, yang obesitas berapa, sehingga bisa ditangani makanan selanjutnya. Ya, keinginan anak-anak itu sangat besar dengan adanya ini. Antusiasme gini, saya pernah ke SD Guburi namanya. SD Guburi ini itu dari
apa itu tempatnya di bawah sekali, itu 2 kilo perjalanan dari titik terakhir, mobil titik terakhir yang bawa makanan bergizi itu, lalu diangkut oleh anak-anak dengan gurunya. Itu kalau kita ke sana jalannya sekitar 2 kilo, jauh sekali. Tapi semangatnya semangat tinggi betul. Jadi coba bayangkan tiap hari anak itu naik turun untuk menjemput Pak gurunya tuh naik turun untuk menjemput makanan itu. Karena semangatnya itu, makanya sangat diharapkan jangan sampai terputus gitu program ini. Ya, untuk pemerintah pusat atau nasional khususnya Badan Gizi, usul saya ya itu tadi, pakailah atau rekrut atau bekerja sama atau apalah namanya tim dari gizi kesehatan, dokter ahli gizi klinik, dokter ahli kandungan, terus dokter ahli anak, apoteker untuk memeriksa makanan yang sudah dimakan dengan food security, yang akan dimakan dengan food security, dan teman-teman dari sanitarian, karena teman-teman sanitarian itu juga memeriksa makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak, apakah itu sudah memenuhi standar kesehatan atau belum. Dengan adanya tim ini, nanti kita akan mengetahui yang seperti saya bilang tadi, ibu hamil yang kurang gizi berapa, yang normal berapa, anak-anak yang obesitas berapa, itu berapa. Dan dengan ini akan bisa dibaca oleh teman-teman dari dokter ahli gizi klinik, nanti membuat keputusan, membuat kesimpulan, disampaikan ke Pak Presiden harusnya seperti ini. Ya, terima kasih Pak Bupati Tolikara yang sudah memberi penghargaan kepada kami pada tanggal 17 Agustus lalu. Semoga apa yang kami lakukan itu bisa bermanfaat bagi anak-anak di Tolikara, ibu-ibu hamil, dan Pemda Tolikara. Agar Pemda Tolikara bisa lebih eksis lagi untuk memasyarakatkan program makan bergizi ibu hamil dan anak sekolah. Bagaimana juga Tolikara lebih dulu dari yang lain. Tidak boleh berhenti sampai di sini.